Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo mas bro dengan saya Orang Reptime. Channel Reptime ya, semua channel lagi gitu. Oke bro cuy, jadi di video kali ini aku mau nge-review Jupiter Z1 yang udah aku modifikasi selama 1 tahun ini. Ya jadi bisa dibilang ini adalah update modifikasi untuk si Joy. Dan ini untuk tampilannya simple, tapi menurutku sudah oke dan asik banget. Oke, jadi seperti apa detail-detail dari si Joy yang udah dimodifikasi ini? Jangan mana-mana, tetap pantau video ini. Ikuzo. Oke bro cuy, jadi seperti inilah si Joy, yaitu Jupiter Z1 yang udah aku modifikasi. Basicnya adalah ya motor Jupiter Z1 tahun 2022, warnanya merah untuk sebelumnya ya. Oke, kalau untuk aliran modifikasi sebenarnya ini modifikasi yang ceper-ceper gitu, yang downsize. Langsung saja aku mulai dari depan. Dari segi warnanya sudah full hitam ya. Jadi untuk di bagian depan, dari batok stang, dari tebeng sama spakbor depan itu sudah aku ganti menggunakan spare part baru yang berwarna hitam. Dan ini untuk harganya nanti nyusul ya, karena aku agak-agak lupa. Oke, untuk di bagian batok stang sudah aku ganti menggunakan warna hitam dari ori Yamaha, karena bungkusnya itu seperti ori Yamaha ya. Ya udah deh, batok stang udah hitam. Terus kemudian di bagian tebeng juga warna hitam. Kalau untuk di bagian tebeng ini dia menggunakan merek aftermarket ya. Juga spakbor depannya juga menggunakan yang aftermarket, karena kalau yang ori itu mahal bro. Jadi aku pakai yang aftermarket aja. Kemudian untuk di bagian stang, di bagian hand grip sudah aku ganti menggunakan hand grip dari Daytona. Untuk teksturnya kotak-kotak begitu ya. Untuk hand grip ini sudah 1 tahun pemakaian. Aku pasang dari bulan puasa tahun 2023 ya. Udah setahun lebih. Untuk hand gripnya awet, nggak ada yang bolong-bolong. Cuma sekarang di hand gripku itu ada kayak semacam bintik-bintiknya ya. Nggak tahu itu kenapa, noda atau semacamnya, aku juga kurang tahu. Ya mungkin karena udah berumur ya, udah 1 tahunan. Terus kemudian untuk jalur stang aku menggunakan Supra X125. Itu jalur stangnya aku nggak beli, karena dulu waktu pas SMA aku pernah dibeliin Supra 125 sama ayahku dan udah kejual, tapi jalurnya masih ketinggalan karena waktu itu udah aku ganti hand gripnya. Daripada nggak kepake ya kan, mending aku pasang di Jupiter Z1 ini. Dan untuk masangnya itu di bubut ya, di bagian dalamnya, untuk menyesuaikan sama dudukan jalur stangnya. Dan juga di motor ini aku sudah pasang dudukan jalur stang yang modelnya kayak gini. Nanti biar bisa dipasang jalur stang seperti itu, bisa dipasang spion bar end dan lain sebagainya. Kemudian di bagian stang lagi ada tabung minyak rem dari Bonamici namanya. Dan untuk tampilan tabung remnya tuh simple, kecil. Untuk warnanya warna biru dari aluminium CNC. Untuk masangnya gampang, kamu bisa cek di videoku yang sebelumnya. Harus pakai bracket juga dan harus pakai baut khusus buat Yamaha. Oke begitu ya. Terus kemudian di bagian lampu, nah sebenarnya untuk di bagian lampu ini sudah aku ganti bro cuy. Cuma aku nggak bikinin konten karena nggak sempat ya. Lampunya aku ganti karena lampu yang lama tuh udah putus ya. Menggunakan bolam halogen. Untuk warnanya warna biru, tapi nanti ketika udah nyala warnanya tuh kuning agak-agak putih gitu. Terus kemudian untuk di bagian lampu senja juga sudah aku ganti menggunakan warna biru LED. Lalu kemudian di bagian mika lampunya juga itu sudah dipasang stiker smoke. Jadi untuk mika lampunya sudah dipasang stiker smoke, yang depan sama belakang juga. Itu aku pasang di tempat cutting stiker. Oke, terus kemudian kita turun ke bagian bawah. Untuk di bagian shock breaker depan itu sudah aku ceperin, udah aku turunin sebanyak 4 cm. Jadi nanti tampilan motor ini itu akan jauh lebih ceper daripada sebelumnya. Karena menurutku di Jupiter Z1 ini tampilan shock depannya kalau nggak diceperin itu kayak kopong banget ya. Jadi jarak antara ban depan sama spakbor depan tuh jaraknya lumayan kelihatan ya. Jadi menurutku agak kopong ya. Oke, terus kemudian untuk di bagian kaki-kaki ini sudah menggunakan pelek model RCB SP522. Tapi bukan dari RCB melainkan dari NK. Nah ini kalian pasti bertanya-tanya. Aku tuh baru sadar ya, kalau ternyata pelek ini adalah pelek KW bro. Aduh. Karena NK itu nggak pernah membuat pelek aftermarket buat motor. Mereka tuh bikinnya pelek ori, pelek standar bawaan motor, sama pelek mobil. Ya gimana ya, masalahnya waktu aku beli dulu aku tuh belum tahu kalau pelek ini pelek KW. Tapi untuk dari segi peleknya, untuk dari segi kualitasnya aman-aman aja. Asalkan bisa menghindari lubang-lubang di jalan, insya Allah aman. Ini aslinya warna hitam,
Terus aku repaint warna silver. Untuk catnya aku menggunakan Sapporo Ultimate warna silver semi chrome. Untuk ukurannya pelek ini yang depan 140, yang belakang 160, jadi sama kayak bawaan Jupiter Z1 nya. Kemudian untuk dari bannya sendiri, bannya menggunakan Premax SK01 depan belakang. Untuk yang depan pakai ukuran 60/80, yang belakang pakai ukuran 70/80. Memang ini tampilannya kecil ya, biar tampilannya tuh semakin ceper ya, karena kalau makin ceper tuh makin keren. Dan ini bannya belum tubeless, jadi untuk masangnya harus pakai ban dalam. Aku pilih ban ini karena harganya terjangkau, masih di harga 100 ribuan, jadi cocok banget buat budget pelajar. Oke, terus kemudian pindah ke piringan depan. Untuk piringan depan aku menggunakan piringan lebar dari MOS mereknya ya. Untuk modelnya ala-ala PSM. Ini piringannya lebar, ukurannya 300 mm. Meskipun dia itu kalau direm agak endut-endutan, mungkin karena dia kurang rata ya untuk permukaannya. Tapi ya namanya harga 100 ribuan lah ya. Yang penting dia ini pakem. Ini pakem kok, tenang aja. Memang waktu awal-awal dipasang itu ban depannya agak seret ya. Tapi ini setelah berapa bulan ya? 4 bulan apa 5 bulan gitu. Sekarang udah enteng, udah nelunyur seperti biasa, seperti piringan standarnya. Oke bro cuy, ada yang kelupaan nih. Jadi untuk di bagian baut ini sudah aku ganti juga. Ini ya, di bagian baut piringan cakram udah aku ganti pakai yang stainless warna biru ya. Terus kemudian ini di bracketnya juga membutuhkan 4 baut supaya biar bisa terpasang ini bracketnya. Itu bautnya aku beli di bengkel ukuran 14 ya. Terus kemudian di sini ada penutupnya yang kayak gini nih. Nah, warnanya chrome. Ini aku beli di Shopee ya kalau ini. Oke, cuma itu aja tambahannya. Terus kemudian untuk di bagian selang rem, untuk selang rem depan aku menggunakan selang rem TDR warnanya black carbon. Aku ganti selang rem supaya pengeremannya lebih pakem. Lalu kemudian kita ke bagian tengah. Untuk di bagian dek depan sudah aku kasih gantungan barang supaya makin fungsional, bisa buat gantung-gantungin barang ya. Itu aku beli di toko part modif, harganya 19.000. Kemudian untuk di bagian jok, untuk kulit joknya sudah aku ganti juga menggunakan kulit jok model amplas ala-ala road race begitu. Itu aku gantinya di tempat servis jok juga. Tapi untuk bagian busa joknya aku nggak rubah karena nanti takutnya nggak nyaman ya kan. Jadi cuma kulit joknya aja. Untuk tampilannya simple tapi racing look. Kemudian untuk di bagian tengah di bawah ada stiker dari Speed Hunter. Itu aku belinya di Shopee. Aku kira tuh stikernya kecil ya, jadi aku mau tempel semua di bagian situ untuk yang tulisan Jepang sama tulisan Speed Hunter-nya. Tapi pas aku buka, itu ternyata gede banget ya. Jadi tulisan Jepang sama tulisan alfabet biasanya tuh aku gunting. Jadi untuk yang tulisan alfabet biasanya aku tempelin di belakang, di bagian buntut ya. Ini karena bodinya udah hitam semua, jadi di bagian stiker Speed Hunter yang belakangnya warna hitam, itu aslinya warna merah ya. Nah itu aku skotlet juga warna hitam di tempat cutting stiker juga biar sama-sama hitam. Oke, terus kemudian di bagian pelek belakang sama aja dari NK model RCB seperti itu. Bannya juga sama dari Premax sama. Untuk knalpotnya knalpot standar karena aku lebih nyaman pakai knalpot standar sekarang. Kemudian di bagian footstep belakang itu dudukannya udah aku copot ya. Jadi sekarang si Joy itu nggak ada footstep belakangnya, supaya tampilannya menjadi lebih clean dan lebih racing look. Kemudian untuk bracket knalpot belakangnya itu bracketnya aku cari sendiri, aku dapat dari bengkel ya, jadi nggak beli. Kemudian untuk di bagian belakang juga ada tabung minyak rem dari Brembo, tapi Brembonya Brembo KW karena harganya murah juga. Dan sama aja untuk di bagian tabung rem belakangnya tuh cuma pajangan doang, karena kan Jupiter Z1 tuh rem belakangnya tromol ya, jadi nggak perlu tabung minyak rem. Tabung minyak rem kan buat pengereman cakram ya. Nah jadi seperti itulah ya. Ya cuma buat hiasan-hiasan aja biar makin keren. Kemudian untuk di bagian stop lamp belakang sama juga sudah di stiker smoke sama yang depan sekalian ya. Kemudian untuk di buntut bagian tengah itu sudah ada stiker karbon. Sama juga aku pasangnya di tempat cutting stiker. Untuk bagian gear set, gear belakang aku menggunakan gear dari TDR. Ukurannya ukuran 38. Itu lebih kecil daripada ukuran standar dari Jupiter Z1. Kalau yang standar tuh ukurannya 41. Nah karena ukurannya lebih kecil, jadi ban belakang tuh terlihat lebih mundur ya. Itu udah bener-bener mentok dari setelan rantainya. Untuk gearnya pakai TDR, rantainya juga menggunakan TDR juga. Untuk rantainya aku beli di toko variasi motor. Sorry ya agak kotor rantainya, karena sekarang musim hujan jadi aku belum sempat ngebersihin. Untuk gear depan dia standar.
karena nggak kelihatan. Buat apa diganti ya kan? Oke, jadi seperti itulah untuk modifikasi Jupiter Z1 ini. Ini adalah modifikasi yang perubahannya benar-benar signifikan, karena ini warnanya juga sudah aku ganti. Sebelumnya warna merah, sekarang warna hitam. Jadi seperti itulah untuk review modifikasi si Joy, yaitu Jupiter Z1 ku selama 1 tahun ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Rangkaletem. Semoga channel Rangkaletem bisa semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa follow Instagramku @rangkaletem. Dan jangan lupa follow Instagramku @rangkaletem_. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya yang tidak berdosa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah bro cuy. Sampai bertemu di tahun 2025. Semoga untuk tahun 2025 kita bisa menemukan hal yang lebih baru dan bisa mewujudkan harapan-harapan kita di tahun 2024 ini. Oke, bye-bye. Igzo.